Kalau kemarin teman-teman lihat postingan short saya di YouTube, kemudian Reels di Instagram, sampai ke TikTok, teman-teman pasti saya pernah tunjukin ya bahwa saya habis hunting cityscape di area kota Jogja, yaitu di titik nol. Titik nol ini mostly bangunan heritage, yang salah satunya adalah kantor Bank BNI 46. Ini alhamdulillah tuh 48 jam terjual. 10 sen harganya, kecil sih, cuman kecepatannya itu 48 jam ini cukup menarik. Lalu berikutnya saya sempat ke Tugu Jogja, Tugu Putih yang ada di tengah-tengah itu mulai saya tes pemotretan malam hari, dari mulai sunset sampai malam itu sudah mulai ada yang approve. Jadi sebenarnya teknik yang saya lakukan kemarin itu benar. Nah, inilah yang akan saya share kepada teman-teman di video kali ini, termasuk tadi ada teknik dan kemudian tantangannya apa, lalu peralatannya apa saja. Jadi kalau teman-teman kepengen motret cityscape seperti yang saya lakukan, nanti teman-teman bisa mempraktekkan di kota teman-teman masing-masing. Stay tune! Teman-teman semua, saya Bima Aditya, salam kenal. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Dan saya mengapresiasi teman-teman yang sudah menanyakan tentang teknik, kemudian tantangannya apa aja, dan kemudian peralatan yang saya pergunakan apa aja. Jadi tadi ada teknik, tantangannya, dan peralatan. Jadi hari ini, vlog kali ini akan bercerita tentang itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan di rumah. Sekarang tentang masalah teknik. Jadi teknik yang akan saya share kali ini itu memang untuk melakukan sebuah cityscape fotografi ya, dimana saya ini sekarang nih belum paham bagaimana cara memotretnya dengan menggunakan smartphone. Smartphone tentu saja bisa dipakai motret cityscape, cuman masalah spek fotografi, speknya ini yang bisa dikejar atau enggak saya nggak ngerti. Kebetulan iPhone saya hanya iPhone X. Nah, ini saya belum ngerti bagaimana cara setting manualnya. Tapi intinya adalah, karena kan tujuan saya adalah menjualkan foto gitu. Nah, untuk yang pertama kali ini, karena menurut saya terlalu tricky, maka saya tidak melakukannya dengan handphone. Artinya teman-teman bisa juga kalau cuma sekedar mau jualan foto lewat handphone, banyak. Saya udah tunjukin dari mulai foto tumis makanan, kemudian kaos kaki, kemudian daun, itu semuanya pakai handphone. Asbak juga pakai handphone. Cuman ini kan tekniknya temanya berbeda. Temanya adalah foto cityscape atau sebuah landscape luas yang di situ ada bangunan, ada manusia, ada logo, ada macam-macam. Jadi akan cukup beresiko ketika saya mengerjakannya dengan handphone. Seandainya gagal, saya kayak buang-buang waktu. Jadi yang pertama, tekniknya, ini kalau saya kan memotret dengan Canon EOS M10 ya. EOS M10, mana sih logonya? Ini. EOS M10. Kemudian lensanya adalah lensa sapu jagat 18-135. Ini yang saya lakukan, kalau misalnya di Canon, itu ada namanya TV atau time value, di mana saya itu memprioritaskan kepada exposure-nya. Dari situ, saya sudah atur, karena saya tuh kepengen motret landscape. Jadi landscape itu kalau di foto saya kepengennya tajam, dari ujung ke ujung tuh semuanya tajam. Jadi tidak boleh ada penolakan karena alasan fokus. Dari situ secara teknik fotografi, maka saya akan mencapai minimal itu diafragmanya adalah 8 atau 11, kurang lebih antara itu. Rata-rata saya tuh sampai di angka 22, 17, 19, bahkan pernah di atas 22 juga pernah. Dan alhamdulillah approve. Kemudian speednya bagaimana? Speednya itu sangat rendah. Kalau pada waktu saya motretnya waktu Bank BNI itu kan siang hari ya, sebenarnya nggak siang-siang amat, jam 9, jam 10, cuman itu situasinya panas sekali Jogja, sehingga ISO yang saya pakai, ISO-nya harus 100, nggak boleh di atas 100, jadi 200 nggak boleh, nanti takutnya kena noise. Jadi ISO-nya 100, kemudian diafragmanya itu diafragma angkanya tinggi ya, jadi itu sebenarnya diafragmanya kecil, karena lubangnya jadi kecil, itu antara 8 sampai 11. Nah, di situ saya masih bisa dapat 1/160, saya masih bisa dapat 1/100, 1/80 saya masih bisa dapat. Cuman ketika saya motret kemarin di Tugu, itu dari mulai 1/8, kemudian 2 detik, 3 detik, 8 detik. Di mana hal itu tidak memungkinkan kalau kita handheld. Maka seperti tadi ada yang tanya di Instagram, Mas Erik kalau nggak salah namanya, itu dia tanya tripodnya apa gitu. Nah,
Teman-teman tuh sebenarnya bisa cek link di bawah atau mungkin masuk ke Instagram saya. Di situ ada 2 jenis tripod. Intinya adalah satu tripod pemula, yang kedua adalah professional tripod. Nah, tripod pemula itu sebenarnya teman-teman bisa browse di Tokopedia, di Shopee. Itu harganya tuh nggak nyampe 150.000 sebenarnya, sangat murah. Cuman kalau buat nyoba-nyoba sih oke ya. Tapi kalau buat keperluan profesional saya sih nggak rekomen, karena resikonya selain gambarnya nanti mungkin tiba-tiba kabur karena kesenggol, yang paling jelek adalah peralatan fotografi kita hancur nanti. Nah, saya nggak mau peralatan fotografi saya itu rusak. Maka dari itu, saya selalu memilih professional tripod. Tadi sudah saya jelaskan tentang teknik settingan kameranya. Jadi ISO-nya wajib 100, kemudian diafragmanya minimal 8 atau 11. Speednya mengikuti. Speednya mengikuti itu kan artinya bisa saja ketika foto sunset ya, itu speednya sangat rendah, bahkan 1/8. Nah, saya percaya bahwa tangan manusia itu sebenarnya hanya mampu menahan maksimum di 1/40 atau 1/50. Di bawah itu udah pasti goyang. Maka dari itu saya menggunakan professional tripod. Sekarang saya mau tunjukin tripod saya. Tripod saya ini rasanya sudah discontinue. Jadi namanya adalah Velbon, nih ya, DV6000. Ini saya beli tahun 2015. Waktu itu malah belinya di Balikpapan. Jadi saya lagi pemotretan di Nunukan, Kaltara. Pulangnya saya mampir Balikpapan. Saya bilang sama klien saya mau makan kepiting dan dito gitu. Saya ditolong pesawat saya di arrange 1 malam menginap di Balikpapan. Akhirnya saya beli nih tripod Velbon ini. Cuman saya cari-cari di Shopee, itu udah seri ini udah nggak ada. Kalaupun ada, biasanya si Velbon ini ada seri lain, tapi biasanya lebih besar dan lebih berat. Nah, itu yang kadang-kadang saya tidak merekomendasikan kepada teman-teman yang mungkin profesinya itu bukan 100% fotografer. Kalau fotografer sih sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ada lain juga, teman-teman bisa memilih tripod namanya Baike. Ini serinya ada 2 atau 3 macam, di mana teman-teman bisa membeli ini, harganya nggak sampai 1 juta. Ini Velbon ini, dulu saya beli harganya 1,6 juta. Jadi, selain yang tripod yang saya kan merekomendasikan Baike ya, itu tuh selain harganya satu lebih murah, dia bisa dilipat, bisa di-pack gitu ya, sampai cuman seukuran 32 cm. Jadi benar-benar bisa masuk ke, mungkin tas lempang aja bisa masuk, atau tas backpack jelas masuk. Kalau saya ini kan harus ada tas tripodnya sendiri gitu. Dari situ Baike ini sangat kompatibel ketika teman-teman mau memakai di tempat yang cukup ekstrim, misalnya pantai, gunung, dan lain sebagainya. Karena saya sudah pernah pegang, ini dia tidak seberat tripod saya, tapi sangat rigid. Maka dari itu, dengan harga kurang lebih mungkin 500 sampai anggaplah 900.000 ya, teman-teman sudah bisa mendapatkan tripod yang bagus untuk teman-teman bisa memotret cityscape. Kemudian filter ini pakai nggak gitu? Kemarin ada yang tanya juga. Saya pakai filter, tapi filter saya hanya filter UV, jadi saya belum belajar untuk menggunakan filter ND atau GND. Ini jadi filter saya ini ukurannya 67 mili. Jadi kalau teman-teman punya lensa, ini di sini gini ini ada ukuran capnya. Ini filter saya UV 67 mili. Ini mereknya adalah Haida. Jadi nanti saya coba akan kasih share filter merek apa yang biasa saya pakai. Jadi Hoya, Haida itu saya pernah pakai. Itu teman-teman bisa pakai. Nah, kalau UV ini tujuannya benar-benar untuk melindungi coating si lensanya. Jadi bukan untuk menambah kegantengan fotonya ya. Kalau ND itu kan memang dipergunakan untuk menambah kualitas fotonya. Cuman yang saya pakai ini hanya untuk melindungi lensanya. Dari situ SD card ya. SD card saya pakai Sony. Ini cuma 8 GB. Saya punya juga yang SanDisk punya. Terus yang kalau teman-teman mau traveling, ini saran saya harus menyediakan baterai mungkin 2-3. Saya baterainya ini Canon LPE12 baterai pack ya. Jadi ya nggak perlu merek Canon juga kalau teman-teman pakai Canon. Ada third party-nya itu. Jadi kurang lebih speknya, spek peralatan saya seperti itu. Tadi teknisnya sudah saya jelaskan. Kemudian nanti habis ini saya akan bicara tentang tantangannya. Sekarang tantangan membuat foto cityscape. Ini saya bisa bilang tantangannya banyak banget. Jadi yang pertama adalah konsentrasi. Kenapa masalah konsentrasi? Konsentrasi itu karena orangnya seabrek-abrek. Kalau saya cityscape,
Saya pernah di COSWB Hong Kong itu orangnya wah ribuan tuh di situ. Jadi mau nggak mau saya kadang harus bertabrak-tabrakan segala macam. Karena saya waktu itu kan dari Canton Road kemudian ke COSWB. Hasilnya bagus sih, foto-fotonya keren banget itu. Tapi ya itu konsentrasinya itu, karena kalau di Indonesia mungkin banyak orang kayak kemarin saya di Tugu itu ya, itu lagi ada klub tarung derajat. Jadi dia lagi pengen bagi buka puasa sekaligus perform aktivitasnya dia tarung derajat. Nah itu bayangin aja saya lagi foto gini tiba-tiba jebak mereka kayak latih tanding gitu. Jadi kayak rasanya apa ya, konsentrasi itu pecah gitu. Belum yang orang-orang lewat gitu, kendaraannya gitu. Lalu yang berikutnya konsentrasi udah, terus tantangan berikutnya adalah cuaca. Nah cuaca ini ada ya, kalau misalnya di sunset ya, itu ada dua hal. Satu namanya golden hour, itu dimana kalau teman-teman foto cekrek gitu, itu langitnya kelihatan kuning. Nah itu keren banget. Lalu begitu matahari mulai tenggelam, ini jujur kemarin saya ada yang kelupaan, jadi saya motretnya cuma pakai iPhone saya. Setelah golden hour ada namanya blue hour. Jadi itu blue hour itu di antara sunsetnya kuningnya udah selesai, tapi si langit ini menjelang ke arah gelap. Nanti kalau sudah kalah gelap ya di foto langitnya hitam. Cuman ketika teman-teman masuk ke blue hour, ini begitu di foto itu langitnya warnanya biru gradasi ke arah gelap, itu cantik sekali. Makanya saya sempat ngambil beberapa foto yang memang sudah ada, memang full dia biru. Ini pakai iPhone saya. Belum saya coba saya jual, makanya coba ya, cuman kayaknya sih ketolak noise, udah nggak usah, nggak apa-apa lah. Saya punya stok foto yang lain. Lalu itu cuaca. Jadi ada golden hour sama blue hour, ini yang perlu teman-teman sadari. Dan yang menarik lagi, ini yang ketiga tantangannya. Momen di kala sunset itu jaraknya itu tidak lebih dari 20-30 menit. Itu yang benar-benar kayak, ini gagal nih hari ini, ya udah sampai ketemu. Wassalamualaikum, sampai ketemu besok sore lagi gitu. Nah karena pada waktu itu teman-teman tadi bisa bayangin ya, orangnya banyak, terus cuacanya, habis itu waktunya. Jadi namanya golden hour sama blue hour itu jaraknya benar-benar kayak cuman mungkin 20-30 menit, nggak lebih dari itu. Makanya kalau pas waktu saya motret di Maldives, itu begitu saya minta klien saya dia ganti kostum, itu saya udah bilang, dia tanya, Bim mau kemana gitu? Udah nggak usah kemana-mana, sini aja. Ini golden hour ini cuma 20 menit. Oh ya udah, jadi kita nungguin ngapain gitu, ngobrol-ngobrol dulu. Tapi begitu mulai golden hour, mulai foto dan cuma 20 menit, begitu masuk ke blue hour, motret lagi 20 menit, selesai. Habis itu udah nggak bisa foto-foto lagi. Kalaupun foto pakai speed light, pakai tambahan lighting. Jadi kurang lebih begitu. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau nggak ngerti, masih bingung ya silahkan tanya nanti di kolom komentar di bawah, teman-teman tinggal tanya. Nah kemarin yang menarik, kan saya tadi bilang ya, foto BNI 46 saya itu 48 jam ke download. Itu tiba-tiba ada yang DM, Mas ternyata bisa secepat itu ya? Saya bilang, bisa selama deskripsi dan keywordnya benar-benar sangat relevan dan menjelaskan foto itu maksudnya apa. Maka baik itu foto komersial maupun editorial, di mana BNI 46 ini jelas cetom melo-melo, itu benar-benar kelihatan jelas tuh ada logo BNI-nya. Ini jelas masuk ke editorial dan tetap laku 48 jam. Jadi sangat tight waktunya. Apakah nanti akan kejual lagi? Saya nggak ngerti dan saya nggak perlu tahu tentang hal itu. Yang penting saya fokus berkarya. Tapi yang jelas, kalau teman-teman mau fotonya laku dalam waktu cepat, itu deskripsi dan kata kuncinya itu harus benar-benar sangat relevan. Jadi laser fokus. Tipsnya gimana? Nggak ada tips baku, nggak ada tips yang spesifik kecuali teman-teman terus sering mencoba. Karena kalau nggak nyoba nanti nggak dapat feel-nya. Nah, feel-nya itu yang kadang-kadang perlu saya bisa paksakan kepada teman-teman untuk mencoba dengan cara rajin latihan. Feel itu saya nggak bisa mentularkan karena kan kita manusia nih, jadi feel saya memotret dengan teman-teman berbeda. Cuman tekniknya seperti apa, saya udah banyak tuh kasih tahu. 5W1H untuk editorial, kalau misalnya komersial ya sama-sama 5 kata lah minimal. Keyword mungkin 20-40 saya selalu sarankan, itu tekniknya. Cuman feel-nya ketika saya nulis itu benar-benar harus, teman-teman harus merasakan sendiri. Ini mau dibocorin aja teman-teman nggak bisa niru masalahnya. Kan di foto tadi kan saya juga sudah tampilin kan, deskripsinya juga ketulis gitu. Tapi apakah teman-teman menulis itu terus teman-teman bisa laku dengan memotret benda yang sama? Belum tentu. Karena sistemnya nggak bisa begitu. Jadi rezeki itu nggak bisa saling curi-curian gitu, bukan begitu konsep rezekinya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami semua peralatan yang tadi saya jelaskan
Link pembeliannya ada di bawah. Saya adalah seorang Shopee affiliate, maka saya mengucapkan terima kasih kalau teman-teman membeli dengan mempergunakan link di bawah. Itu teman-teman akan memberikan saya persentase kecil, komisi kecil, tanpa teman-teman harus membayar lebih. Jadi bayarnya sama, misalnya Beke misalnya harganya 700.000, teman-teman sama bayar 700.000. Cuman saya mendapatkan komisi kecil, yang itu saya mengucapkan terima kasih karena uang-uang komisi itu saya pergunakan terus-menerus untuk saya membuat konten seperti ini. Nah, kalau misalnya tutorial lengkap, pasti ada di ebook saya. Saya punya 2 ebook, teman-teman bahkan bisa membeli bundling, itu jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock, semuanya ada. Bisa dengan bundling, bisa dengan Rupiah, GoPay, Dana, ShopeePay, transfer, PayPal, semuanya bisa. Semua linknya saya sediakan di bawah. Jadi sekali lagi teman-teman, terima kasih sekali. Silahkan bertanya, nanti saya akan coba jawab sesuai dengan kemampuan yang saya bisa jawab, sehingga teman-teman bisa mempraktikkan di rumah, di kota teman-teman masing-masing. Terima kasih sekali lagi, stay tune, kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.